Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPK Semangat Pinang, edisi Senin 22 April 2024 bersama saya Guru Injil Filemon. Renungan hari ini akan berbicara tentang kepercayaan diri. Salah satu istilah yang populer di zaman modern ini adalah istilah percaya diri atau self-confident dan harga diri atau self-esteem. Kedua istilah ini biasanya dipakai untuk menolong berbagai kondisi psikologis, mencoba menolong orang untuk bagaimana membuatnya merasa lebih berharga, dan karena itu bisa lebih punya gairah untuk hidup, punya kecintaan kepada diri, merasa diri berharga sehingga menjadi lebih produktif dan lebih berfungsi dalam kehidupannya. Kurangnya kepercayaan diri dan perasaan rendah diri membuat orang memang menjadi tidak bisa berfungsi, pasif, dan tidak berkembang. Oleh sebab itu, kepercayaan diri yang lebih tinggi dan harga diri yang lebih tinggi dianggap sebagai solusi bagi perbaikan atau kemajuan dalam diri seseorang. Tetapi ada masalah dalam pandangan seperti ini. Pandangan ini mungkin saja menolong orang dalam pengertian tertentu, yaitu terapi mencintai diri lebih tinggi, memang bisa membuat orang menjadi lebih produktif, lebih berbahagia, bisa menolongnya mencapai banyak hal dalam kehidupan dalam dunia ini, bisa menolongnya untuk lebih berbahagia. Tetapi, apa masalahnya? Firman Tuhan mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Dengan kata lain, saat Allah dikesampingkan dan keyakinan dari keberanian itu didasarkan pada kepercayaan pada diri sendiri tanpa Allah, inilah persisnya esensi dari godaan di Taman Eden yang menyebabkan umat manusia jatuh ke dalam dosa. Dengan kata lain, lebih percaya kepada diri sendiri ketimbang siapapun, termasuk kepada Allah, adalah resep untuk menerima kebinasaan yang kekal. Dan sekali lagi, inilah esensi dari dosa, yaitu menggantikan Allah dan kemuliaannya dengan kemuliaan ciptaan, apapun, termasuk diri sendiri. Tuhan Yesus nampaknya hendak mengajarkan hal itu kepada dunia, salah satunya lewat bagaimana ia memilih orang-orang untuk menjadi rasulnya. Yesus adalah Mesias yang telah Allah janjikan. Ia akan menjungkir balikkan dunia. Ia akan mengubah tatanan dunia. Dan untuk menjalankan misinya, ia memilih 12 orang yang diangkatnya khusus menjadi murid yang spesial, orang-orang elit yang disebut dengan para rasul. Tetapi dia memilih 12 orang dari latar belakang yang berbeda. Matius 10 ayat 1 hingga 4. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfius dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Saudara membaca ayat 1, kemudian membaca ayat 2, 3, dan 4. Itu menimbulkan perasaan yang bagaimana begitu ya. Yesus dikatakan memberi kuasa kepada para rasul untuk melakukan hal-hal yang luar biasa, mengusir setan, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Tetapi orang-orang yang dia pilih seolah-olah 12 pria yang acak, nelayan, pemungut cukai, pejuang kemerdekaan Israel, orang Zelot, dan beberapa orang lainnya bahkan tidak dijelaskan latar belakangnya. Memang pada akhirnya Allah ingin mengubah kita seperti Tuhan mengubah para rasul. Allah ingin mengubahkan kita menjadi orang-orang yang dipulihkan, yang diperbaharui, menjadi orang-orang yang berguna, yang produktif, yang penuh sukacita,
menyadari bahwa dirinya berharga, dikasihi oleh Allah, penuh keberanian, bahkan menjadi orang-orang yang terampil. Kita ingin bekerja bagi Tuhan, melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Semuanya itu agar suatu hari kelak, di hari penghakiman terakhir, kita rindu mendengar Tuhan Yesus berkata, "Baik sekali hambaku yang baik dan setia. Masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Tetapi sudut pandang firman Tuhan mengajarkan agar kita mencapai semua itu dari cara yang berbeda dari apa yang dunia ini ajarkan. Bukan dengan menambah kepercayaan diri, tetapi justru dengan melepaskan kepercayaan kepada diri sendiri, lalu beralih kepada kepercayaan kepada Allah, kebergantungan kepada kuasanya, kepada anugerahnya, untuk menolong kita memahaminya. Pertanyaannya adalah, apakah Yesus akan mengatakan, "Baik sekali hambaku yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil"? Apakah ini Tuhan Yesus katakan kepada orang-orang yang punya harga diri yang tinggi, yang percaya diri, atau kepada orang yang rendah hati, yang bergantung kepada Allah, yang berpusatkan pada Kristus, hamba yang merendahkan diri dan meninggikan Kristus? Inilah letak permasalahannya. Apakah para rasul yang Tuhan Yesus utus tadi untuk mengusir setan, menyembuhkan penyakit, melenyapkan kelemahan, apakah ketika mereka selesai melakukan itu dan kembali kepada Tuhan Yesus, mana yang bertambah? Kepercayaan diri atau kepercayaan kepada Kristus? Seharusnya bukan kepercayaan diri, bukan, melainkan kepercayaan mereka kepada Yesus, tentang siapakah Yesus yang mengutus, siapakah yang memberi kuasa. Yang memberi mereka kuasa adalah Tuhan Yesus, yang membuat setan-setan takluk, yang melenyapkan segala kelemahan, penyakit tunduk, itu kepada Yesus, bukan Petrus atau Yakobus. Dan kita melihat bahkan orang seperti Yudas Iskariot pun Yesus izinkan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa dalam namanya. Jadi ada perbedaan yang besar antara melakukan sesuatu, mencapai hal-hal yang baik, bahkan hal-hal yang besar, dengan sikap hati yang sombong, penuh kepercayaan diri, dengan melakukan semuanya itu berbuah, berdampak, produktif, penuh gairah, penuh kebahagiaan, tanpa kesombongan setitik pun. Ada perbedaan yang besar. Jadi, sekarang pertanyaannya buat Anda dan saya adalah, bukan sekedar apakah Anda percaya pada pengajaran ini, apakah Anda setuju, tetapi pertanyaannya adalah apakah Anda menyukai kebenaran ini? Apakah Anda bahagia sepenuhnya bergantung kepada Allah, bukan kepada diri sendiri? Atau sebenarnya diam-diam di dalam relung hati kita yang terdalam, kita masih ingin mengambil kredit bahwa saya mampu melakukan ini atau melakukan itu karena kehebatan saya lebih baik daripada orang lain. Yakobus pernah memberi nasihat, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Semua kepercayaan diri yang demikian adalah dosa. Tuhan Yesus sendiri adalah contoh kerendahan hati, kebergantungan kepada Bapa, kepada Roh Kudus, teladan yang sempurna. Dan saudara, inilah yang menjelaskan mengapa kok Tuhan Yesus itu ditampilkan dalam Injil itu nampak seolah-olah dia inferior. Itu adalah karena dia menjadi manusia dan dia menunjukkan, dia melakukan sebagaimana seharusnya manusia yang tanpa dosa, yaitu manusia yang bergantung sepenuhnya kepada Allah. Itu yang menjelaskan mengapa Yesus nampak ya rendah hati, dia tidak melakukan segala sesuatu atas kehendaknya sendiri, dia berkata demikian, melainkan kehendak Bapa. Salah satu diagnosa apakah ada kesombongan dalam diri kita adalah, apakah kita merasa perlu untuk berkumpul dengan orang-orang yang penting? Apakah kita merasa bangga kalau kita, siklus kita, cycle pertemanan kita adalah orang-orang yang penting? Atau sudahkah kita
merasa ya semua orang itu berharga di mata Allah, orang penting atau tidak orang penting. Dan karena itu, saya lebih suka berkumpul dengan orang-orang yang dalam kelemahannya, yang dalam keadaan yang rendah. Tuhan Yesus persis melakukan hal demikian. Ia tidak menolak undangan orang-orang yang terpandang untuk makan atau berkunjung ke rumahnya atau menghadiri pesta. Tetapi Tuhan Yesus merasa lebih perlu untuk mengunjungi orang-orang dalam kesusahan, dalam keadaan mereka yang malang, dan juga dalam keadaan mereka yang rendah. Matius 23 ayat 4 hingga 12. Tuhan Yesus memberi gambaran orang-orang yang suka memegahkan diri. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapak di bumi ini, karena hanya satu bapakmu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saya mohon kalimat Tuhan Yesus, jangan suka duduk di depan ya. Jangan diartikan harfiah, nanti tidak ada orang yang mau duduk di barisan depan dari gereja kita. Tetapi ini berbicara tentang kesombongan, kepercayaan diri, pride. Saudara, dalam pemahaman saya terlebih dahulu ingin meminta maaf, menceritakan perasaan saya. Tapi inilah yang menyebabkan saya itu sulit mengerti kalau ada hamba Tuhan, rohaniwan, yang seolah ingin mempopulerkan dirinya dengan memakai nama pribadi dalam pelayanannya. Pelayanan ministry A, ministry B. Dan ini terjadi di kalangan Injili. Saudara, kerendahan hati selalu lebih disukai Allah ketimbang kepercayaan diri. Karena Allah sendiri adalah Allah yang rendah hati. Kiranya kita menambah kepercayaan kepada Allah, bukan self-confident, bukan self-esteem. Kita adalah berharga karena Yesus mengasihi kita, bukan karena kita lebih hebat atau kita lebih berprestasi daripada orang lain. Semua prestasi, semua pencapaian kita, itu bisa kita capai karena Allah mengizinkan, karena Allah memberi kesempatan, karena Allah memberikan kita kemampuan. Kiranya segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kita yang agung. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami dalam kehidupan kami. Dunia mengajarkan kami untuk lebih percaya kepada diri kami sendiri. Tetapi dengan demikian kami meningkatkan kesombongan diri. Kami berfokus pada diri kami, di mana seharusnya kami bergantung kepada Engkau. Kami berfokus kepada Engkau dan kami memeriksa diri kami dengan jujur di hadapan-Mu, bukan dengan kesombongan atau dengan keangkuhan diri. Kiranya Tuhan tolong kami, dan dengan demikian Tuhan kami menjadi orang yang bebas, orang yang merdeka, orang yang dibebaskan dari perasaan rendah diri, karena kami dikasih oleh Engkau, dan kami boleh melakukan segala sesuatu dengan penuh sukacita, penuh gairah, yaitu untuk Engkau yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk renungan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati apa yang sudah kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa saudara di episode berikutnya.